apa sih yang motivasi kakak untuk bisa menjadi seorang mawapres dan kira-kira apa aja nih kak kiat-kiat yang kakak coba lakukan setelah memiliki keinginan untuk menjadi seorang mawapres? Pastinya di manage waktunya tuh ya diprioritasin sih, tergantung karena kita nggak bisa ngejalanin semuanya secara sekaligus. Yang pengen banget untuk dapat prestasi gitu, apa yang pengen kakak sampaikan ke teman-teman yang nonton video ini? Yang pertama kita harus lakukan adalah berani buat ngecoba. Kalau misalnya kita nggak berani ambil langkah itu, gimana nanti kita tahu hasilnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Geneko, di mana kita akan menggali kisah inspiratif dari mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang telah mencetak prestasi gemilang di lingkungan kampus. Nah, mereka ini sudah membuktiin nih kalau kampus itu bukan cuma tempat untuk belajar aja, tapi juga tempat untuk berkembang, berinovasi, dan bikin perubahan yang berdampak besar. Jadi, yuk siap-siap dengerin cerita perjalanan mereka, gimana mereka ngadepin tantangan, dan pastinya tips sukses yang bisa banget nih bikin kita termotivasi untuk ngejar mimpi kita. Bersama saya Anastasia Vera Savanti yang akan menemani teman-teman semua selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, halo teman-teman, saat ini saya juga telah bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Muhammad Fakih Ikhwan Aditya Nugraha yang merupakan seorang mahasiswa berprestasi terfavorit Universitas Negeri Jakarta. Selamat pagi Kak Fakih. Selamat pagi. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah semangat banget gak Kak untuk udah isi semangat podcast? Banget dong, apalagi bisa ketemu teman-teman Ekopers di rumah. Teman-teman Ekopers juga kayaknya pasti semangat banget sih Kak untuk dengerin Ya. selanjutnya. Amin. Nah kalau saya sendiri juga saya senang banget nih Kak bisa ngobrol bareng sama Kak Fakih di podcast ini. Nah sebelum itu kalau dari Kakak sendiri, kalau pagi-pagi sebelum mulai aktivitas Kakak tuh biasanya Kakak ngapain dulu sih Kak? Kalau pagi-pagi sebelum mulai aktivitas biasanya sih mandi ya. Itu udah pasti sih ya. Mandi dan juga biasanya kadang-kadang mungkin murojaah sebentar gitu. Masya Allah. Dan juga ya udah langsung berangkat gitu. Tergantung sama aktivitasnya apa. Biasanya kan kalau saya sendiri aktivitasnya tuh untuk sekarang ini semester 7 ada namanya PKM. Nah, PKM itu kita ngajar biasanya 6:30 tuh udah harus nyampe di sekolah gitu. Dan biasanya jam 6 kadang berangkat atau sebelum jam 6 itu berangkat. Udah gitu. Itu pagi banget sih ya Kak. Iya benar. Tapi kalau dilihat-lihat seru banget ya kayaknya aktivitasnya tuh sebelum mulai kesibukan Kak Fakih gitu, kayak mulai dari mandi yang pasti, terus murojaah dulu biar jadi lancar ya Kak ya. Betul. Terus ngomong-ngomong soal kesibukan dan rutinitas nih Kak, saya kan jadi semakin penasaran ya dengan aktivitasnya Kak Fakih gitu. Kayaknya teman-teman yang di rumah nih juga semakin penasaran nih Kak. Gimana sih perjalanan Kak Fakih sampai bisa jadi mahasiswa berprestasi kayak sekarang ini. Karena kalau kita ngomongin prestasi itu ya Kak ya, kita sebagai mahasiswa kan tentu memiliki tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Dengan meningkatkan value diri kita sendiri untuk menggapai prestasi, baik itu prestasi yang akademik maupun yang non akademik ya kan Kak. Nah betul. Selain itu karena dengan adanya prestasi itu sendiri, kita kan jadi berharap gitu bahwa dengan adanya prestasi kita itu, kita bisa berkontribusi secara positif bagi lingkungan di kampus maupun sekitarnya. Lalu mungkin ini juga jadi pertanyaan ya Kak dari teman-teman yang di rumah, mungkin ini relate juga. Teman-teman di rumah mungkin berpikir juga gimana sih caranya kita itu bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi gitu kan. Terus gimana caranya biar kita tuh bisa motivasi diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan kita bisa menginspirasi orang banyak gitu. Nah makanya di episode kali ini kita akan menggali dan mencari tahu secara mendalam itu semua bersama Kak Fakih. So buat kamu yang masih bertanya-tanya nih tentang bagaimana caranya untuk menjadi mahasiswa berprestasi dan apa sih motivasi yang bisa dilakukan, stay tune ya. Yuk kita mulai langsung aja pembahasannya. Nah Kak Fakih, udah siap nih? Siap. Langsung ke intinya. Oke, boleh langsung. Oke, tadi kan Kakak udah berkabar ya Kak, kesibukan Kakak akhir-akhir ini itu keren banget sih Kak. Mulai dari organisasi ya kan, terus Kakak juga sekarang lagi PKM, terus kemarin aku dengar juga Kakak ikut agendanya Pertamina, Pertamuda. Betul, Nah,
Itu benar-benar keren dan menginspirasi saya banget sih. Ya, semoga Mungkin teman-teman yang lain juga. ya. Nah, jadi saya makin penasaran banget nih dan pengen ngulik lebih lanjut lagi tentang perjalanan hidup Kak Faki yang udah banyak banget kan pengalamannya. Tapi sebelum kita lanjut, saya pengen tanya dulu nih Kak. Waktu pertama kali Kak Faki milih pendidikan ekonomi itu, apa sih yang jadi alasan Kakak? Oke, mungkin ini sebelum masuk dunia perkuliahan gitu ya. Oke, jadi sebelumnya tuh kan saya dari pesantren. Nah, terus di situ mau lanjut untuk ngabdi di pesantren atau lanjut untuk kuliah gitu kan. Nah, terus akhirnya saya coba milih-milih kuliah deh gitu. Awalnya daftar di SNMPTN. Ternyata nggak masuk eligible gitu. Awalnya nggak masuk eligible gitu. Terus coba daftar di SPAN PTKIN, tau gak? SPAN PTKIN tuh yang buat jalur masuk ke UIN. Ya, kalau ke UIN ada itu. Lewat rapot. Daftar itu juga, ternyata nggak masuk juga. Soalnya waktu itu sekolahnya masih belum ada akreditasi. Belum ada akreditasi. Akhirnya ya udah nggak lolos gitu kan. Terus coba juga SBMPTN. Yang ketiga coba SBMPTN. Pas coba SBMPTN ngambilnya tuh di UPN Jakarta, Ekonomi Pembangunan gitu kan. Pas lagi daftar ternyata nggak lolos juga. Ya udah akhirnya nyoba daftar lagi 2 pendaftaran tuh jalur PBSB itu jalur dari beasiswa Kementerian Agama sama jalur dari UMPTKIN itu jalur untuk ke UIN tapi tes tulis. Nah dua-duanya lolos. Dua-duanya lolos yang PBSB tadi itu pendidikan ekonomi dan UMPTKIN itu jurusan ekonomi syariah. Awalnya bingung tuh milih yang mana ya kan, soalnya emang sama-sama ekonomi dan justru kalau misal di UIN itu ekonomi syariah yang emang saya pengen gitu loh di situ. Tapi di lain sisi yang PBSB ini gratis gitu. Ya udahlah akhirnya saya milih yang gratis yang benar-benar udah dibiayain Kemenak gitu kan. Biar gak nyusahin orang tua juga. Ya udah akhirnya daftar yang di PBSB kan udah lolos tuh. Akhirnya ngambil yang di PBSB itu jurusan pendidikan ekonomi. Kenapa pilih pendidikan ekonomi? Karena waktu itu di UNJ sendiri PBSB-nya baru pendidikan ekonomi. Oh, jadi baru satu prodi itu aja. Ya udah akhirnya coba deh pendidikan ekonomi dan emang relate sih pengen ekonomi juga gitu. Dan saran dari orang tua dan saran dari keluarga juga nyuruhnya jurusan ekonomi. Gitu sih. Gitu. Yeah. Berarti emang dari awal minatnya di ekonomi ya Kak? Betul. Kayak dari awal ngambilnya tadi yang di UPN ekonomi pembangunan. Iya betul. Walaupun pas lagi pesantren gak ada pembelajaran ekonomi. Berarti emang pure pengen belajar gitu. Bener. Terus dari awal tuh dari awal nih semester 1 Kakak baru masuk kuliah itu pernah gak sih Kak kayak ada mimpi gitu atau target untuk jadi mahasiswa berprestasi kayak sekarang? Jujur nggak ada. Jujur nggak ada. Awal-awal tuh kayak ya udahlah yang penting lulus dulu aja. Yang penting lulus. Yang penting pas lagi kuliah tuh nggak ada yang ngulang mata kuliah. Karena jujur dari pesantren ke kuliah gini bener-bener beda banget gitu suasananya. Apalagi kan kalau pelajarannya juga beda. Dulu di pesantren saya belajar tentang nahwu sorof, terus ilmu hadis, bahasa Arab. Nggak belajar ekonomi, di sini tiba-tiba belajar ekonomi, matematika, ekonomi bisnis. Kan lumayan agak beda banget. Iya, beda banget malah buat pelajarannya. Makanya ya udah deh yang penting lulus mata kuliah. Tapi lama-kelamaan akhirnya kayaknya nggak bisa gitu-gitu terus deh. Harus maksimalin peluang kita yang ada di universitas. Kayak gitu sih. Berarti dari awal tuh yang penting kita kuliah dulu, fokus dulu ya Kak. Tapi lama-lama ya seiring berjalannya waktu lah ya. Adalah mimpi-mimpi ngeliat, oh ternyata kan biasanya ada acara-acara kayak seminar dari Mawapres, seminar dari founder apa gitu. Akhirnya mulai terinspirasi dari situ sih. Dari itu ya, dari seminar sosialisasi yang ada gitu. Betul. Berarti kalau gitu kan dari awal ternyata Kak Faki ini belum ada pikiran untuk menjadi Mawapres ya kan. Terus apa sih yang motivasi Kakak untuk bisa menjadi seorang Mawapres dan kira-kira apa aja nih Kak kiat-kiat yang Kakak coba lakukan setelah memiliki keinginan untuk menjadi seorang Mawapres? Oke, mungkin keinginan Mawapres sebenarnya belum ada sampai di semester 5 tuh pas lagi pendaftaran. Baru yaudah deh jadi Mawapres aja. Cuman mungkin yang bisa jadi insight buat teman-teman di rumah juga. Pertama pas lagi awalnya akhirnya ikut-ikut lomba gitu, akhirnya aktif untuk mengikuti kegiatan perlombaan itu karena mungkin pengen ngasih tahu aja kalau ternyata anak yang dari lulusan pesantren yang kemudian pindah jurusan juga ya, orang yang lintas jurusan itu bisa loh berkembang gitu, itu bisa loh bersaing dengan orang-orang yang memang udah punya basic di situ gitu. Mungkin pengen ngasih tahu itu aja gitu sih. Dan cara untuk akhirnya bisa berjalan ke Mawapres ya pertama tadi
lomba-lomba dan apa namanya prioritasin apa yang memang menjadi tujuan kita gitu. Misalnya kegiatan lomba tadi sama perkuliahannya gitu kan. Itu sih. Harus sebenarnya. balance juga sih ya Kak, kuliah sama lomba-lomba. Betul. Jadi teman-teman tuh ternyata jurusan tuh nggak sepengaruh itu ya sama diri kita sendiri. Yang penting dari diri kita sendirinya mau gimana gitu ya Kak. Terus kalau saya lihat lagi nih dari pengalaman Kakak kan banyak banget ya Kak. Saya jadi penasaran kalau Kak Faki itu punya semacam target pencapaian gitu gak sih Kak untuk diri Kakak sendiri dari awal Kakak masuk kuliah sampai sekarang, kayak misalkan kita bikin semester planner gitu, kayak semester 1 harus ngapain, semester 2 ngapain kayak gitu, ada gak sih Kak? Ada sih, biasanya saya tahunan. Oh, tahunan. Ya, jadi kan biasanya di akhir tahun, tahun depannya itu pengen ngapain, saya tulis tujuan. Misalnya menang lomba, itu saya tulis tujuannya menang lomba apa gitu. Kayak kemarin itu apa namanya pengen daftar Wapres itu juga termasuk tuh. Termasuk, ternyata itu termasuk ya, berarti udah di plan dari awal, dari tahun-tahun sebelumnya. Betul, tapi seriusnya ya emang di semester 5 itu tadi. Oh, semester 5. Bener-bener mantepin. Awalnya kan iseng-iseng dong, kan yang namanya target tujuan kadang cuman kayak ya udahlah mimpi biasa aja gitu kayak iseng-iseng aja gitu. Dan apa namanya kalau biasanya tuh target-targetan kayak mau menang lomba berapa itu juga perlu ditulis tuh berapanya karena emang jadi target kita buat ikut lomba berapa ya. Jangan sampai nanti pas lagi nentuin plan cuman tulisnya menang lomba doang kan ya udah satu lomba udah selesai. Kalau misalnya kita tulis berapanya kan jadi udah apa namanya terus-terusan bisa ikutan gitu loh. Jadi itu bisa kayak nge-stimulus kita gitu gak sih Kak? Betul. Jadi kayak yang tadinya kita puasnya dapat 1 terus tapi ternyata kita lihat lagi target kita ternyata masih kurang, jadi masih maksimalin diri kita sendiri lagi. Pun gitu. itu sama saya apa namanya terapin juga ke tim saya kan, saya biasanya lombanya bisnis plan. Terus saya bilang ke tim pokoknya target kita di tahun ini menang 5 lomba ya teman-teman. Gitu bisa kayak gitu. Jadi itu makin membara lagi ya Kak. Kan udah sama tuh satu visi satu misi, kita pengen menang lomba 5 lomba itu tadi gitu. Berarti kalau Kak Faki lomba itu timnya tuh yang itu aja gitu. Iya betul, karena kan udah sama ya persepsinya pengen apa udah sama. Kayak gitu sih. Idenya juga udah sama gitu ya Kak. Udah sama, job desk-nya dan bagian-bagian untuk ngerjainnya pun udah ada kebagi. Kayak gitu. Jadi kita harus netepin tujuan kita juga dari awal. Betul. Sebagai gambaran kasar yang mungkin bisa jadi terrealisasi gitu ya kan Kak. Bisa jadi menstimulus diri kita sendiri. Iya betul, kita kan bebas bermimpi ya. Iya benar. Catat teman-teman kita di awal dari tulisan apa namanya berakhir dengan realita gitu kan. Bagus. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Nah kalau saya lihat lagi nih dari LinkedIn Kak Faki, aku juga udah ngepoin LinkedIn Kak Faki loh. Di stalking dong. Iya, aku juga udah connect sama Kak Faki. Iya. Kan kalau aku lihat-lihat Kak Faki ikut beberapa organisasi ya kan Kak. Nah kalau dari Kakak sendiri itu gimana sih Kak cara bagi waktunya antara kuliah, terus juga organisasi dan kehidupan pribadi. Bahkan Kak Faki itu masih sempat ikut lomba. Karena setahu aku itu kan kalau dari organisasinya yang award di PBSB itu CSS Mora ya Kak? Kalau nggak salah ya CSS Mora itu kan harus aktif berorganisasi. Nah itu gimana Kak Faki cara manage waktunya? Pastinya di manage waktunya tuh ya diprioritasin sih. Tergantung karena kita nggak bisa ngejalanin semuanya secara sekaligus. Apalagi saya bukan tipikal orang yang bisa multitasking lah. Jadi satu-satu saya kerjain dulu gitu. Nah caranya itu tadi kita prioritasin apa yang emang paling masuk skala prioritas gitu lah. Kan ada pembagiannya tuh penting, mendesak dan lain sebagainya. Nah di situ diprioritasin misalnya yang saya prioritasin tuh pertama yang pastinya kuliah dulu ya. Yang kuliah baru kemudian organisasi baru kemudian lomba. Nah prioritas-prioritas itu yang nantinya coba kita terapkan gitu. Misalnya ternyata ada jadwal organisasi misalnya rapat dan juga ada jadwal kuliah. Ya jelas dong saya milihnya yang kuliah. Gitu. Karena emang tujuan kita tuh di kampus tuh buat kuliah. Bukan cuma buat organisasi semata gitu. Ya udah diprioritasin mau yang apa namanya yang mana dulu gitu, karena emang nggak bisa jalan bareng-bareng gitu kan. Kayak gitu sih paling. Karena kalau kita jalan bareng-bareng juga kayaknya kita sendiri yang jadi overwhelm ya Kak. Betul. Kita jadi stres sendiri. Bener. Gitu. Nah terus kan pastinya dalam Kak Faki mencapai semuanya nih achievement kakak dari awal sampai sekarang itu kan ada dong orang yang ngedorong ya kan. Itu kalau kita boleh tahu siapa sih Kak orang yang
berpengaruh gitu dalam perjalanan kakak dalam meraih prestasi, dan kira-kira gimana nih cara mereka itu ngedukung kakak? Mungkin dari kita sendiri kan teman-teman yang nonton atau dari teman-teman produksi di sini bisa jadi implementasiin ke kehidupan kita sendiri gitu. Ini sih kalau yang ngedorong pasti keluarga ya. Keluarga ngedorong karena pengen ngasih tahu pengen bikin bangga lah buat keluarga di rumah yang kalau misalnya bisa berprestasi gitu ya. Mungkin di rumah suka kadang nggak nurut, kadang di rumah suka ngelawan gitu kan, tapi pengen buktiin kalau bisa berprestasi. Itu sih dorongan. Sebenarnya kalau dorongan orang-orang kayak ayo Ki ikut lomba buat juara, ayo semangat Ki jadi Wapres, itu sebenarnya nggak terlalu ngedorong banget sih buat saya. Dan justru pembuktian kayak mau ngebuktiin ke orang tua, mau ngebuktiin ke orang-orang. Kadang apalagi waktu semester 1 sempat dipandang sebelah mata lah ibaratnya, kayak anak pesantren tiba-tiba jadi masuk kuliah. Ya dipandang sebelah mata lah. Akhirnya pengen ngebuktiin kalau misalnya kita itu bisa loh gitu. Makanya pembalasan terbaik sih sebenarnya ya dengan cara kita buktiin gitu sih. Dengan prestasi yang kita dapat ya Kak. Nah tapi dari teman-teman tuh biasanya juga ngedorong gak sih Kak, kayak yang kayak itu tadi yang Kak Faki bilang kayak ayo Ki lomba Ki, itu kan jadi kayak pintu pembuka kan kita untuk iseng-iseng. Karena kalau aku sendiri pun waktu itu aku awal mula terjun ke ikut-ikut lomba bisnis plan kayak gini tuh sebenarnya gara-gara temen aku juga gitu. Pasti mungkin jadi beberapa faktor lain gitu ya untuk sebagai pendorongnya. Ya emang juga jadi pendorong karena kalau timnya itu saling support juga gitu. Misalnya ternyata timnya ayo ikut lomba ini kan suka nge-share gitu ya. Iya benar. Nih ikut lomba ini aja yuk, ayo gitu. Nah itu juga sebenarnya jadi faktor pendorong juga sih sebenarnya bisa. Tapi faktor paling utama di kehidupan Kak Faki itu pastinya orang tua ya Kak. Sama betul. Mau ngebuktiin ke orang-orang kalau aku tuh bisa loh gitu. Benar-benar kayak gitu. Benar-benar. Nah, selama kakak menjalani kegiatan perkuliahan nih Kak, dari semester 1 sampai sekarang semester 7, itu kakak ada gak sih pengalaman yang paling berkesan, yang paling diingat banget sama Kak Fakih? Apa ya paling berkesan? Boleh yang, mungkin yang positif, boleh yang negatif juga boleh. Kalau yang negatif dulu apa positif dulu nih ini? Mungkin negatif dulu, biar negatif dulu ya. Jadi nanti kita seneng di belakang gitu. Bersakit-sakit dahulu. Iya. Kalau negatif mungkin yang ini ya, yang tadi pertama semester 1, semester 2 yang ngadepin adaptasi dunia perkuliahan tuh kayak gimana gitu kan. Ya itu mungkin jadi pengalaman yang berkesan lah buat saya. Ternyata saya ngerasain bener-bener kalau ternyata lebih baik merasakan pahitnya belajar daripada merasakan pahitnya kebodohan ya. Iya, kayak gitu pokoknya. Quotes-nya. Makanya pas lagi benar-benar nggak tahu apa-apa nih tentang ekonomi, wah ternyata gini ya rasanya bodoh ya gitu kan. Gini rasanya nggak tahu apa-apa ya. Kayak gitu. Clueless banget ya Kak. Bener kayak aduh lanjut kuliah atau enggak. Itu sebenarnya jadi titik terendah sih awal-awal perkuliahan, apalagi dulu zaman pandemi. Oh iya ya zaman pandemi online. Jadi semuanya sulit juga online. Masuk materi kayak gitu. Itu sih jadi yang kurang fokus ya kayak di situ. Benar. Apalagi yang ini kan jatuhnya baru gitu untuk Kak Faki ya kan di semester 1 itu. Betul. Benar-benar jadi titik terendah lah bagi saya kalau di semester 1 2 itu tuh. Nah, terus kalau mungkin pengalaman berkesan positifnya itu ya dari ikut Mawapres. Kenapa? Karena akhirnya ternyata gini rasanya bisa diapresiasi orang banyak. Ternyata bisa loh kita buat jadi Mawapres gitu. Apalagi yang dari background tadi gitu, yang awalnya nggak bisa apa-apa mungkin terus akhirnya bisa jadi Mawapres, dan nggak disangka-sangka juga pas lagi pengumuman saya jadi juara 2 di Mawapres Fakultas Ekonomi gitu. Keren banget. Kita tepuk tangan dulu untuk Kak Faki ya. Dan sekarang ini lagi buka juga kan ya Kak pendaftaran Mawapres. Betul, lagi buka pembukaan pendaftaran Mawapres. Nah, ada nggak Kak tips-tips untuk teman-teman yang di rumah yang lagi nonton podcast kita sekarang ini, gimana? Mungkin ada aja orang yang kayak takut-takut gitu ya kan mau daftar tapi masih maju mundur gitu karena mungkin nggak pede atau gimana gitu. Biasanya sih yang saya tanemin di tim saya, kan tim saya rata-rata ada tingkat ya. Iya. Nah itu ternyata ada tingkat, aku sih baru tahu. Saya suruh buat daftar Mawapres, itu yang saya tekanin coba aja dulu. Yang pertama kita harus lakukan adalah berani buat ngecoba. Kalau misalnya kita nggak berani ambil langkah itu, gimana nanti kita tahu hasilnya gitu. Jangan sampai kita udah berpikir yang negatif, ngapain daftar ini nanti kalah. Pikiran-pikiran yang kayak gitu sebenarnya yang bikin ngerusak mental kita gitu. Makanya dari kita berani untuk mencoba, terus ya dibarengin dengan
usaha-usaha. Kayak Doa juga ya pastinya ya. Usaha-usaha kayak misalnya ikut perlombaan atau mungkin coba bantu penelitian dengan dosen, itu juga termasuk penilaian untuk Mawapres juga gitu. Iya, bantu penelitian dosen. Atau hak cipta juga bisa. Nah, hal-hal kayak gitu juga perlu juga dipersiapkan gitu. Selain keberanian kita untuk mencoba, usaha kita yang kita lakukan juga menjadi salah satu cara untuk kita bisa menjadi Mawapres gitu. Nah, tuh ini bisa diimplementasi nih teman-teman. Betul. Itu suatu saran yang paling masuk banget ya untuk teman-teman yang mau daftar Mawapres karena lagi buka juga kan sekarang. Betul. Sampai kapan tuh Kak? Sampai kapan ya saya lupa. Pokoknya Desember. tuh finalnya di tanggal 24 Januari. Masih agak ditunggu lama. Ya Kak, Iya, ditunggu 24 teman-teman. Januari 2025. Nah, ditunggu teman-teman sama Kak Faki nih. Oke Kak, next Kakak kan udah semester 7 Kak, lagi ngerjain lagi ngejalanin PKM juga, terus nanti bentar lagi skripsi dan lain-lainnya. Itu kira-kira apa sih Kak rencana Kakak setelah lulus dari perguruan tinggi dan gimana prestasi yang udah Kakak raih ini sekarang itu bisa mendukung tujuan tersebut? Kalau sekarang juga kan saya lagi ngerintis startup ya, namanya Unition.id. Teman-teman bisa follow ya. Apa? Unition.id. Unition.id. Iya. Ya, mungkin bisa dicatat nanti ya. Nah itu target saya ke depannya sih sambil nanti bekerja, sambil juga ngebangun startup itu tadi gitu. Dan ini juga startup ini kan sebenarnya dapat pendanaan kemarin di acara P2MW. Nah akhirnya sayang aja gitu kalau kita udah dapat pendanaan tapi nggak kita lanjutin. Ya udah akhirnya sampai sekarang kita lanjutin dan nanti target kedepannya emang saya mau setelah lulus kuliah nanti tetap dilanjutin sih gitu. Dilanjutin lagi bisnisnya. Betul. Dan ini mungkin emang jadi dampak juga ya. Soalnya berawal dari ide bisnis akhirnya benar-benar bisa nyata gitu untuk dijalankan. Diimplementasiin gitu. Terus dapat pendanaannya juga. Pendanaan. Gitu sih. Ya, dan ngomong-ngomong tentang bisnis pendanaan gitu, aku jadi keinget lagi karena kemarin itu kan kalau nggak salah Kak Faki itu masuk top 10 energy founder dari kompetisi Pertamuda ya yang diselenggarakan oleh Pertamina. Itu gimana Kak? Cara apa yang Kakak rasain pas, soalnya aku lihat pengumumannya kan yang awal pengumuman finalis sih sebenarnya, bukan yang udah langsung pitchingnya itu. Aku lihat wah ada yang dari UNJ, ini keren banget nih, siapa nih ya kan. Terus ternyata aku kan sempat kepoin Instagram Kakak juga karena udah jadi target kita juga kan. Terus ternyata Kak Faki yang menang gitu. Kak Faki masuk ke top 10 energy founder. Itu perasaan Kakak pas tahu masuk top 10 itu gimana Kak? Sama kayak pasti di sana ngapain aja Kak? Ada pitching kan pasti? Iya, kalau perasaan pasti kaget ya kayak awalnya tuh kalau Pertamuda dari seluruh kategori total ada 3.200 pendaftar. 3.200 pendaftar. Di universitas yang ada di seluruh Indonesia gitu. Tapi banyak banget dan nggak terlalu naruh ekspektasi yang besar lah gitu. Akhirnya ya udah kita coba daftar. Dari awal pendaftaran tuh kita ngirimin pitch deck sama beberapa berkas kayak foto, KTP dan lain sebagainya. Kita kumpulin. Proposal juga apa enggak? Enggak, pitch deck aja. Iya, kita kumpulin. Terus akhirnya dikurasi dari 3.000 tadi. Kalau untuk energi founder itu jadi berapa kemarin 80. 80. Iya. Wow, 80. Jadi 80. Nah, terus kalau udah di 80 itu tadi nanti ada pitching, elevator pitch. Pitching selama 1 menit. Kayak 1 menit doang pitching ngapain ya? 1 menit terus tanya jawab 5 menit. Waktu itu online kan kegiatannya. Ya udah akhirnya pitching dan alhamdulillah lancar tuh. Alhamdulillah. Dan pitchingnya itu fun fact lagi acara KMI Expo di Sulawesi. Waduh, jadi tiba-tiba banget ada pitching nanti di hari Kamis ya. Kan awalnya dari Selasa diumumin. Waduh, ini dalam 2 hari gitu ya, harus mempersiapkan semuanya. Iya, benar. Pokoknya ya benar-benar kayak dar-der-dor gitu lah. Dadakan banget gitu. Akhirnya ya udah kita siapin latihan-latihan. Waktu itu ditemenin juga sama Pak Sandi. Oh, Sir Sandy. Jadi dosen pendampingnya. Iya, dosen pembimbingnya waktu itu Pak Sandi buat lomba di Pertamuda. Ya udah akhirnya kita coba latihan. Akhirnya pas lagi latihan dapat pengumuman tuh nungguin kan. Ternyata lolos masuk top 10. Top 10 waktu aku. Keren banget sih itu Kak. Itu akhirnya ya wah ini akhirnya kita bisa terbang ke Surabaya gitu kan. Terbang ke Surabaya kita. Ke Shangri-La lagi. Bisa ikut kompetisi gitu. Pas lagi kompetisi ya pastinya pitching-pitching ya di sana. Pitching di depan investor sama di depan beberapa pejabat di Pertamina lah.
direktur sama manajernya. Pas lagi kita pitching ya pastinya suasananya beda banget, nggak kayak pitching lomba mungkin biasa lomba gitu. biasa yang di universitas gitu ya. Karena memang base-nya itu investor gitu. Karena ngelihat dari gimana potensi bisnis ke depannya, ngelihat pastinya dari sudut pandang bisnis. Kadang kan dalam lomba bisnis ngelihatnya cuma dari sisi dampak sosialnya. Kadang nggak terlalu merhatiin dampak bisnisnya. Tapi di sini emang dampak bisnisnya, keuangannya itu kayak gimana bener-bener Diperhatiin banget. Betul, itu sih. Jadi kayak pengalaman yang beda banget ya Kak sama yang Kakak udah jalanin selama ini. Iya betul. Apalagi itu kan investor yang beneran investor gitu. Venture capital rata-rata ada di situ. Ada di situ. Ada berapa ya, banyak pokoknya. Disiapin lah meja-mejanya buat investor-investor, venture capital gitu sih. Terus kalau aku lihat-lihat juga tuh dari konten yang kan Kak Faki bikin konten juga kan di Reels itu ya. Aku lihat. Terus kemarin dapat apa tuh Kak yang dapat 500.000? Iya itu kemarin ada challenge buat iya, buat bikin video selama di Pertambuda dan alhamdulillah dapat. Alhamdulillah banget. Tepuk tangan lagi. Ya walaupun inilah ya nggak dapat kemenangan buat top 3 tapi seenggaknya dapat lah untuk diri sendiri gitu. Kita ambil sisi positifnya. Positif ya. Tapi kan kalau kita ambil sisi positifnya udah dapat top 10 energy founder aja udah keren banget sih Kak itu. Iya betul itu juga termasuk sisi positifnya lah pokoknya. Dari awalnya kita berani mencoba dulu aja gitu. Yang awalnya jadi kita tuh nggak perlu mikirin hal negatif yang di depannya dulu ya Kak ya. Betul. Yang kita jalanin apa yang ada sekarang gitu. Dan fokus apa yang ada sekarang. Iya betul. Itu keren banget sih Kak. Itu bener-bener pasti gak bisa dilupain. Iya, apalagi kalau misalnya cerita tentang lomba-lomba lain ya. Mungkin kalau misalnya awalnya saya lomba tuh awalnya kalah ya kan. Awal lomba kalah, terus lomba lagi kalah lagi, lomba ketiga menang. Lomba ketiga menang. Wah, dari kemenangan itu kan yang akhirnya kita seru juga nih, dapat hadiah, dapat apresiasi gitu. Akhirnya lomba lagi 5 kali lomba kalah semua. Nah kalau aja kayak kemarin saya 5 kali lomba itu kalah terus nyerah, itu mungkin nggak bisa ngerasain di Pertambuda gitu. Iya sih, akhirnya ya udah deh kita coba belajar, evaluasi lagi lagi apa yang kurang, evaluasi lagi apa yang perlu ditambahin, kayak gimana inovasinya. Akhirnya menang beberapa kali dan coba ikut WMK kan waktu itu. Saya ikut WMK juga. Nah waktu itu ikut WMK, ambil lah semua ilmunya. Dan kebetulan saya ikut WMK-nya di UI, itu kolaborasinya sama Founder Plus. Itu salah satu venture capital juga. Nah setelah itu coba saya ambil, ternyata kayak gini caranya. Terus akhirnya ikutan lomba lagi dan langsung menang beberapa kali, 5 kali langsung lomba menang, kayak gitu sih. Itu yang jadi bekal ya Kak ya. Apalagi nanti Kak Faki juga mau ngediriin usaha Kak Faki sendiri lagi kan sih. Setelah lulus itu. Keren banget sih itu. Oke. Mungkin selama Kak Faki menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa nih Kak, kan Kakak tentunya pernah melewati berbagai macam tantangan ya Kak. Apalagi udah lama banget tuh kan, dari semester 1 sampai semester 7 sekarang. Baik itu dari kegiatan akademik maupun kegiatan organisasi, lomba dan kegiatan lainnya. Itu apa sih Kak yang menjadi tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapi selama kuliah? Terus pernah nggak Kakak itu ngerasa kayak overwhelmed gitu pas ngerjain banyak hal, kayak tadi kan ada organisasi, ada lomba, ada kegiatan pribadi, ada kuliah gitu. Itu gimana caranya Kak Faki untuk manage semua itu yang nggak bikin Kak Faki tuh jadi pusing sendirian gitu? Kalau tantangan selama kuliah mungkin rasa malas ya. Ya walaupun males ataupun siapapun pasti ada aja rasa malas. Ya namanya mahasiswa ya, saya suka push rank, suka main game. Iya, suka main. Balance sih ya. Makanya tantangan terbesar rasa malas sih, rasa malas itu tadi. Terus tadi apa yang kedua? Yang kedua itu pernah nggak Kakak tuh ngerasa overwhelmed pas lagi ada banyak tekanan dari organisasi, dari kegiatan pribadi, kuliah dan sebagainya? Pernah. Itu cara buat ngatasin overwhelmed tadi itu ya prioritasin apa yang kita yang bisa kita lakukan gitu. Nggak bisa kita kerjain secara barengan kan ya. Jadi satu-satu dulu. Misalnya ada tugas kuliah nih, ya udah tugas kuliah dulu yang dikerjain. Terus ternyata di organisasi megang proker gitu juga, itu juga dikerjain juga. Tapi nanti setelah ini dengan komunikasi dulu gitu. Nah, terus sama kalau perlombaan mungkin
biasanya masih bisa di backup ya sama tim yang lain gitu. Jadi tolong bikin misalnya latar belakangnya nanti outline-nya kayak gini tolong dibikin disesuaikan ya kan bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Saling nge-backup lah ya Kak. Karena emang susah banget sih kalau misalnya kita ngejalanin secara barengan karena emang manusia punya kapasitas masing-masing. Iya betul. Kita bukan robot guys, kita bukan robot. Gitu. Jadi sih. kita harus tahu juga ya Kak kapasitas kita, kalau kita udah mulai overwhelm mungkin bisa take rest gitu sebentar. Betul. Kayak gitu guys, dicatat ya. Oke, dan setelah mendengar cerita dan pengalaman Kakak tadi, pastinya kan banyak nih mahasiswa yang jadi terinspirasi. Contohnya aja aku sendiri loh Kak. Amin, semoga ya. Banyak ya, semoga banyak. Sudah ada saya sendiri contohnya. Dan jadi semakin semangat lagi Kak untuk berprestasi. Nah dari Kak Faki sendiri ada nggak tips and trick dari Kakak ke teman-teman yang mungkin penontonnya di rumah atau yang ada di sini yang pengen banget untuk dapat prestasi gitu? Apa yang pengen Kakak sampaikan ke teman-teman yang nonton video ini? Saya minum dulu boleh gak ini? Boleh minum, ini boleh banget diminum loh Kak. Oke, tips ya tadi ya. Mungkin yang pengen berprestasi gitu, pengen menang lomba-lomba. Awalnya mungkin coba belajar sendiri dulu gitu. Jadi misalnya tentuin dulu sih pengen fokusnya di lomba apa. Misalnya lomba esai atau bisnis plan gitu. Tentuin dulu mau apa, terus coba cari ilmunya dulu gitu sendiri. Dengan apa? Dengan ya lihat video YouTube. Banyak kok cara biasanya cara membuat bisnis plan, cara membuat esai banyak di YouTube gitu. Dan terus kalau udah itu coba cari tim yang ada cuttingnya. Awal-awal saya lomba sama cutting gitu. Cari tim yang ada cuttingnya, kan otomatis dia udah pernah menang lomba, udah pernah ikutan lomba gitu. Udah banyak pengalamannya ya kayak. Betul. Nah dari situ coba ikutan. Setelah dapat cutting gitu kan, terus coba ikutan lombanya gitu. Walaupun kalah ya ambil pelajarannya gitu. Oh ternyata cara bikin bisnis plan tuh kayak gini gitu, misalnya cara bikin esai tuh gini gitu. Ataupun kalau misalnya nggak ada cutting bisa lewat mentor-mentor. Biasanya ada tuh beberapa startup yang nyediain mentor buat lomba. Gitu. Baru tahu tuh aku. Ada. Itu tuh juga sempat ditawarin juga sama teman, gimana kalau misalnya kita nyewa mentor aja buat ini gitu. Tapi akhirnya nggak kita ambil. Gitu. Ya itulah bisa konsultasi dengan mentor ataupun ikut lomba bareng cutting. Tapi yang paling benar-benar bisa berhasil sih lewat cutting sih. Soalnya emang benar-benar kayak di kan dia terjun langsung iya, gitu betul, ya kayak dirangkul lah ibaratnya. Bisa ngobrol bareng secara offline gitu kan. Nah gitu sih. Habis itu baru deh setelah itu ikut lomba, walaupun kalah coba terus. Nanti misalnya cuttingnya ternyata udah ikut lomba lagi, kita coba bikin tim baru. Sendiri. Berarti kita udah ambil ilmunya nih. Terus kita buat lagi gitu, kita terapin lagi gitu ke adik-adik tingkat. Mungkin itu sih sebenarnya buat regenerasi prestasi secara keberlanjutan. Gitu. Terus juga kita bisa juga kan kayak konsul sama dosen pendamping betul, gitu. Betul. Ya waktu itu juga sempat pas lagi awal-awal semester sama cutting, dosen pendampingnya waktu itu Pak Yusuf kalau nggak salah. Nah di situ walaupun malam-malam kita mintain masih dibalas dan ayo kita zoom bener-bener di review. Oh ini kayak gini kurangnya ini. Coba deh model bisnisnya dibenerin lagi gitu. Enak sih. Biasanya kita ke dosen pendamping, dosen pembimbing ya, atau dosen pembimbing buat nge-review karya kita gitu. Tapi itu buat bekal kita juga ke depannya ya. Terus lewat kalau kita ikut business plan kan kita pitching, kita ngeliat yang lain tuh yang juara-juara itu juga bisa ya kayak. Bisa, betul. Kita ngeliat gimana caranya pitching yang baik dan benar, penyusunan pitch deck dan lainnya gitu ya kayak. Iya. Wah, kita nggak kerasa kita udah mau di akhir aja nih Kak. Aduh udah di akhir. Sedih nggak Kak? Sedih deh. Udah asik banget ya ngobrolnya, kayak udah berapa menit deh. Iya. Terima kasih banyak ya Kak Faki sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng kita di podcast ini. Banyak banget sih Kak cerita dan inspirasi yang bisa kita ambil nih dari perjalanan Kak Faki dari awal sebelum masuk kuliah sampai sekarang tadi ya kan. Nah sebelum kita tutup, ada gak sih Kak pesan atau kesan yang Kakak pengen sampaikan, baik itu untuk teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang meraih prestasi atau untuk program ini ke depannya? Mungkin pesan dulu ya untuk yang mau berprestasi gitu ya, buat teman-teman yang mau menjadi mahasiswa berprestasi. Misalnya teman-teman di sini yang nonton masih semester 1 atau mungkin masih SMA masih gitu baru masuk banget di 2024. Atau masih kelas 12 lah ya, belum daftar. Itu coba teman-teman bangun kepercayaan diri teman-teman dulu gitu. Kayak misalnya berani buat
ambil langkah untuk mencoba gitu, ikut lomba gitu. Itu coba bangun mindset seperti itu dulu gitu. Terus kalau udah ya udah disesuaikan sama usaha teman-teman gitu, usahanya kayak gimana, mau lomba apa kan disesuaikan tuh. Misalnya lomba bisnis plan berarti harus tahu gimana cara membuat bisnis dari sisi produknya, dari sisi marketing, keuangan, itu perlu dipelajarin juga. Nah usaha tadi juga perlu dibarengin dengan doa ya tadi ya. Nah itu sih buat untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Pun kalau di sini teman-teman mungkin semester 4 atau semester 5 walaupun ternyata kayaknya masih dikit nih prestasinya, nggak apa-apa, coba dulu aja. Minimalnya itu udah ada seenggaknya ya 2 atau 3 prestasi lah buat ikutan, ataupun nggak ada bisa pakai hak cipta. Hak cipta dari karya yang udah kita buat, misalnya punya karya kayak proposal atau karya video pun bisa di bisa hak ciptain, juga. betul. Nah terus atau enggak misalnya nggak ada hak cipta juga karena segala hal lah, misalnya bisa juga bantu dosen untuk penelitian, misalnya Pak saya pengen ikutan Mawapres nih cuman saya belum ada prestasi, gimana kalau misalnya saya bantu penelitian Bapak gitu misalnya, itu juga termasuk ya. Kayak gitu sih, dari hal-hal tersebut yang penting dari kitanya tuh ada kemauan, pasti ada jalan deh. Iya gitu. benar banget. Dan mungkin selanjutnya pesan buat ini ya acara ini, mungkin kesan dulu ya, kesannya sih seru dan senang banget bisa dikasih kesempatan sama teman-teman PE ya, pendidikan ekonomi. Karena saya juga dari pendidikan ekonomi nih kan, jadi wah ketemu adik-adik tingkat yang luar biasa banget lah. Untuk menginspirasi teman-teman PS semua. Ya, senang banget bisa dapat kesempatan ini, dan mungkin pesannya nanti semoga acara ini terus bisa berjalan seterusnya gitu, menghadirkan pembicara-pembicara narasumber lain yang hebat gitu. Mungkin kedepannya bisa ngadain menteri gitu datang ya. Amin. Mungkin kalau Kak Faki ada saran boleh. Oke, menteri atau mungkin presiden sekali. Boleh. Kan. Jadi mungkin kedepannya semoga bisa terus berjalan terus, karena acara baik ini jangan sampai terhenti gitu aja. Karena kan emang ini acara yang baik dan pengen ngasih tahu ke orang banyak segala hal yang positif gitu kan ya. Pastinya benar. Saya support banget lah gitu. Amin. Alhamdulillah. Grogi banget sih Kak. Grogi ngomong sama Mawapres guys. Bisa aja. Oke, terima kasih lagi ya Kak sekali lagi atas waktu dan semua tips inspiratifnya. Semoga apa yang Kakak bagikan hari ini ke kita semua bisa memberikan semangat dan juga motivasi nih untuk kita semua. Amin. Dan untuk teman-teman yang udah dengerin podcast kali ini, semoga cerita dan juga pengalaman Kak Faki bisa memberikan wawasan dan dorongan terus buat berkembang dan berprestasi. Kami harap program ini bisa terus hadir seperti tadi harapan dari Kak Faki ya, dengan tamu-tamu yang juga punya cerita yang inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa terus ikutin Geneko, meningkatkan kualitas diri dengan meraih prestasi. Mungkin sebelum kita tutup kita jargon dulu ya Kak. Kita ada jargon juga loh di sini. Gimana? Ada 2 kalimat sebenarnya. Yang pertama itu grow together with economics education. Nah, itu bagian aku. Nanti bagian Kak Faki itu to develop your economics. To develop your economics. Iya, to develop your economics gitu ya. Oke. Tapi kalau ya. Oke, mungkin mau latihan dulu apa mau langsung nih? Langsung aja. Udah siap banget nih Kak Faki. To develop your economics. Ya. Mulai dari aku dulu ya. Oke, boleh. Oke. Grow together with economics education. To develop your economics. Sampai jumpa di podcast Geneko berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.